keadilan untuk warga Timur. Nah, di sini kita akan membahas banyak hal. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Rehan Grace Tamba dan rekan saya. Dan perkenalkan, nama saya Dita Sari Kristina Hotoro. Oke, di podcast ini kita akan membahas banyak hal, isu-isu tentang keadilan untuk warga Timur, yang termasuk itu ekonomi, sosial, dan juga politik. Wow, keren banget ya. Mari kita mulai. Iya, benar banget, Dwi. Kita sering dengar ketimpangan pembangunan dan diskriminasi yang terjadi terhadap warga Timur. Baik mereka tinggal di daerah sendiri maupun tinggal di daerah lain. Yes, dan sebenarnya masalah ini bukan cuma soal diskriminasi aja, ketidakadilan sosial ekonomi, tapi juga soal akses pendidikan, kesehatan, dan juga kalau mereka memberikan pendapat tuh nggak pernah didengerin gitu loh. Gimana sih? Misalnya nih, banyak warga Timur yang ketika tinggal di kota besar masih menghadapi diskriminasi dan ketimpangan sosial. Seperti apa sih sebenarnya ketimpangan sosial ini dan apa sih dampaknya? Dari cerita isu-isu yang kita dengar nih, ketimpangan sosial, ekonomi itu dianggap bahwa warga Timur itu tidak berpendidikan gitu, terus terlalu santai, dan mereka juga masih kerap tidak muncul di media sosial karena kekurangan akses gitu. Terus tapi mereka tuh melakukan itu karena itu mereka berjuang untuk pendidikan gitu. Ngomong-ngomong nih soal ketimpangan, fakta menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur memang jauh tertinggal dibanding wilayah barat. Ini jelas memengaruhi akses dasar seperti jalan, listrik, dan layanan lain publik. Yes, dan akibatnya tuh warga di sana harus menghadapi tantangan ekstra gitu, ekstra besar yang dalam akses fasilitasnya tuh berkurang gitu, kayak pendidikan sama kesehatan gitu. Terus belum juga termasuk tantangan geografis ya, yang membuat layanan yang menjadi sulit dijangkau gitu, ya kan? Tapi di balik itu semua ada cerita inspiratif dari tokoh muda dari Timur yang berhasil memecahkan stigma dan membuktikan kemampuan mereka. Betul banget, Grace. Banyak banget tokoh-tokoh inspiratif yang bisa membangun generasi-generasi muda ke yang lebih baik. Contohnya nih, ada beberapa yang masih aktif memperjuangkan pendidikan di daerahnya dan membangun komunitas yang banyak memberdayakan warga setempat gitu. Salah satunya itu adalah Ruben Weta. Dia itu mengubah pondok kecil menjadi sekolah gratis gitu. Keren banget kan? Dia itu awalnya hanya 3 murid doang. Wah, sedih banget. Tapi dia tetap berjuang, dia tidak mau menyerah gitu. Dia meyakinkan banyak orang, salah satu orang tua gitu, untuk membawa anak-anak mereka belajar dan menempuh banyak mimpi gitu. Keren banget. Ya. Terus ada lagi nih, gak cuma Ruben, pasti ada Damingus Rumeta namanya. Dia itu membawa buku ke tempat yang tidak ada sekolah gitu. Wah, sedih banget ya kalau kita sekolah tidak ada buku gitu. Dia itu besar dan tumbuh itu di desa yang sangat terpencil. Dia tidak ada buku sekolah. Dia tuh merasa dirinya orang bodoh gitu. Ya kan? Gimana sih rasanya kalau kita ada di posisi itu? Aduh, sedih banget pasti. Iya sih. Tapi dia tahu, dia sudah merasakan hal itu. Jadinya dia berusaha setelah dia berjuang dan memberikan buku-buku kepada anak-anak. Wow, keren banget. Bagaimana sih tanggapan pemerintah dan gerakan masyarakat sipil terhadap isu ini?
program pemerintah ya. Kita kurang tahu nih ya apa saja program pemerintah untuk warga timur. Tapi ada beberapa program pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah timur. Terus juga pelaksanaannya memang masih banyak tantangan ya. Tapi sementara itu organisasi masyarakat sipil nih salah satunya juga terus berupaya mengangkat suara warga timur gitu dan mendorong perubahan yang akan meningkatkan kemajuan untuk warga timur. Wah guys, pembahasan kita hari ini udah panjang banget nih, banyak hal yang kita bahas dari tadi. Sekarang pembahasan penting kita untuk keadilan warga timur itu salah satunya nggak cuma soal hak, tapi juga soal bagaimana kita semua bisa saling menghargai dan membuka kesempatan yang sama untuk semua daerah di Indonesia. Betul banget nih. Keadilan sosial itu bukan cuma janji di atas kertas doang, tetapi tanggung jawab kita bersama. Semoga obrolan pada hari ini bisa membuka mata dan hati kita untuk lebih peduli terhadap saudara-saudara kita yang berada di timur. Oke, hari ini kami akan mengundurkan diri guys. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Nggak cuma kami nih yang di sini, tapi kita semua yang mendengarkan. Baik, kami akan mengundurkan diri. Sampai jumpa. See you.